warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati. Saya dari program 13 2018. Nah, di sini saya sedang mengikuti kegiatan KKN. Nah, di hari ini, pada hari Senin tanggal 2 Agustus, hari pertama saya memulai kegiatan KKN, di mana saya akan melakukan kegiatan yang sudah ditentukan, yaitu tugas pertama kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua yang sedang membimbing anak-anaknya. Halo, nama saya Merawati dari program PGSD 2018. Nah, di sini saya sedang mengikuti program KKN, yang mana program KKN itu hal yang saya observasi itu salah satunya adalah tentang bimbingan orang tua tentang belajar daring. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan dulu dengan siapa? Ya baik, izin memperkenalkan diri, saya Ida Hodijah, di sini selaku wali dari salah satu murid. Ya baik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Teh Ida, ya. Mohon berkenan ya untuk meluangkan waktu sebentar. Ya. Silakan, Mangga. Oke, yang pertama itu saya mau menanyakan ya, apa saja hambatan dari pembelajaran online selama pandemi ini yang Teh Ida rasakan? Kalau yang saya rasakan selama pandemi COVID-19 ini, sebetulnya memang banyak hambatan dan banyak juga sisi positif. Jika kita lihat dari segi hambatannya itu, ya salah satunya mungkin dari kendala sinyal. Soalnya kan siswa itu belum tentu tinggal di daerah yang bagus sinyalnya, atau kendala kuota juga. Soalnya kan kita lihat ekonomi sekarang sedang menurun. Nah, bisa jadi untuk membeli kuota pun orang tua, wali ataupun ya yang membiayai murid tersebut membutuhkan biaya yang cukup untuk membeli kuota. Nah, menurut Teh Ida, bagaimana sih proses pembelajaran yang berlangsung selama pandemi saat Teh Ida membimbing adik Teh Ida itu, prosesnya gimana? Kalau untuk prosesnya yang saya lihat di kehidupan nyata ya, sebetulnya masih banyak kendala ya, seperti tadi hambatan, ada juga kendala dalam proses pembelajaran. Kan menambah waktu luang, mengurangi waktu luang. Jadi misalkan jika anak sekolah di tempatnya itu kan mungkin antara 5-6 jam, sedangkan di rumah itu otomatis orang tua atau yang mewakilinya itu harus membantu. Ya, seperti kita tahu kalau misalkan anak-anak sedang belajar di rumah itu biasanya bermalas-malasan, bermain dan lain sebagainya. Jadi dalam proses pun agak terhambat, tidak seperti sekolah pada umumnya atau sekolah offline. Oke, selanjutnya ya, apakah sudah terpenuhi kebutuhan pembelajaran pada anak yang Teh Ida bimbing? Sudah terpenuhi atau tidak? Kalau misalkan masalah terpenuhi atau tidaknya itu ya balik lagi ke anaknya gitu. Kalau misalkan anak bisa diarahkan dengan baik oleh orang tuanya, bisa jadi terpenuhi. Namun bila anaknya itu malas-malesan, susah, ya kita sebagai orang tua pun sulit untuk mengarahkan. Apalagi kan seharusnya mungkin guru yang memiliki peran untuk mengajari anak-anak di sekolah, tapi ini orang tua kan selain harus mengurus di rumah gitu, sekarang punya beban lebih lagi, harus mengajar anak-anaknya. Oke. Walaupun diarahkan sedemikian rupa oleh gurunya. Oke. Selanjutnya ya, kan ada kesulitan tadi Teh ya. Ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Cara mengatasi kesulitan atau hambatan anak itu ya, kalau untuk saya pribadi biasanya lebih mengarahkan anak itu belajar sambil bermain. Misalkan sebelum diberikan pelajaran ya kita kasih dulu teka-teki atau permainan yang memang membuat anak itu semangat belajar.
Oke, nah selanjutnya ya, kan sekarang mah belajarnya di rumah. Jadi yang ingin saya tanyakan, dalam medianya kan harus ada komunikasi ya. Iya. Ya, medianya apa yang digunakan gitu. Oh iya. Medianya kan kalau di sekolah dasar itu biasanya via WhatsApp saja. Menurut Teh Ida ya, dalam masa pembelajaran sikap anak itu seperti apa? Untuk sikap anak sebetulnya jika dilihat bisa dikatakan ya kurang mandiri gitu malah berasik bermain sama teman-temannya, sedangkan tugasnya itu terbengkalai atau kadang juga berleha-leha, padahal kan seharusnya tugasnya itu dikerjakan oleh siswa tersebut. Sebagai kakak atau orang tua itu ya seharusnya hanya mengarahkan saja. Oke. Mungkin sekian ya wawancara dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, saya sedang melaksanakan program PKN. Sebelumnya izin bertanya dengan siapa? Dengan Ibu Aida Mahbudia. Oh ya, Ibu Aida, izin saya bertanya beberapa pertanyaan. Ya. Nah, yang pertama, apa saja hambatan dari pembelajaran online yang Ibu Aida rasakan saat mengajar dia? Wow, pusing. Pusing. Kadang anak saya itu nggak mau nurut, Oh iya. nggak mau nurut sama orang tua, jadi harus dikerjakan sama orang tua. Oh iya. Jadi anaknya tuh nggak ini Kurang susah, mandiri gitu. ya susah. Beda lagi dengan kayak dengan guru gitu. Ya, kalau proses pembelajarannya yang berlangsung gimana gitu kan? Ya nulis pembelajarannya di apa di sama gurunya gitu, dicatolin dari paket, langsung ditulis pembelajaran sama anaknya, disuruh nulis dari buku pena misalnya. Oh, dari gitu. buku pena. Iya. Menurut saya sudah terpenuhi atau tidak pembelajaran pada anak secara online ini? Belum. Belum. Nah, selanjutnya bagaimana mengatasi kesulitan? Ada misalkan anak saya sedang ngarusi Ya. ada mengatasinya. Ya dibujuk, kadang dirayu, dikasih uang dulu, baru mau mengerjakan. Nah, kemudian ada media komunikasi tidak dengan guru di sana? Ada, tapi lewat ini di WA aja. WA aja. Iya. Selanjutnya dalam satu minggu ada pertemuan atau tidak? Tidak ada. Untuk saat ini nggak ada, belum ada. Lagi PPKM, jadi nggak ada pertemuan. Kemudian dalam sehari berapa lama anak belajar? Sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu. Senin sampai hari Sabtu. 6 hari dikasih tugasnya. Setiap hari dikasih tugasnya. Kemudian yang terakhir ya tak ada. Iya. Bagaimana sikap anak dalam pembelajaran? Jadi dalam pembelajaran sikap anak itu jadi malas, kurang semangat lah, dibanding dengan ada pertemuan beda. Tuh. Ya beda, jadi anaknya lebih senang ketemu teman-temannya gitu daripada diam di rumah gitu. Mungkin sekian ya, ada pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Dengan sadari siapa? Perkenalkan, saya dengan Rendian Sukawati. Saya wali murid dari adik saya. Oke, izin saya memberikan beberapa pertanyaan. Ya maaf ya mengganggu waktunya. Iya. Yang pertama itu apa saja sih hambatan dari pembelajaran online selama pandemi ini yang Kak Dian rasakan? Hambatannya sih banyak, mulai dari kuota, sinyal, adiknya suka gitu ya. Oke, gitu aja. Selanjutnya bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama pandemi ini? Ya paling lewat stream dari WhatsApp tuh.
menurut Kak Dian ya sudah terpenuhi atau belum kebutuhan pembelajaran pada anak ini? Belum sih, belum ada bantuan misal kuota ataupun bantuan yang lainnya, belum optimal gitu ya. Kemudian bagaimana mengatasi kesulitan saat belajar online? Ya paling diberi hadiah, misalnya uang, jadi agar mau gitu ya belajar. Nah, kemudian apakah ada media komunikasi antara murid dengan gurunya? Misalnya media WA atau media WA. Ya paling WA aja sih. Iya. Dalam sebulan apakah ada pertemuan? Selama sebulan seminggu sekali pertemuan? Kalau pertemuan masih enggak, cuman kalau masih nilai seminggu sekali gitu. Kalau pada saat pelaksanaan pembelajaran di rumah ya biasanya Kak dia suka memberikan berapa jam gitu ya dalam sehari? Kalau nggak tentu sih, kalau banyak diatur waktunya, kalau sedikit ya pagi-pagi langsung ngerjain gitu. Ini yang terakhir ya, bagaimana sikap anak dalam proses belajar? Ya kebanyakan sih manja, nggak mau nangis. Apalagi kalau banyak itu menggambar, ngisi, itu paling berat malas gitu. Jadi banyak dibantu oleh dari sebagai kakaknya gitu. Iya.